Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah pesan dari dirimu di masa depan. Jadi pesan ini khusus untuk kamu yang sedang cemas tentang kehidupan kamu sekarang, tentang masa depan kamu, dan akan kita intip sedikit apa yang terjadi di masa depan kamu. Kamu 10 tahun ke depan atau 20 tahun yang akan datang, apakah ada kesuksesan ataukah kecemasan kamu ini hanya sementara aja? Dan pesan pentingnya apa aja yang bisa kamu ubah tentang kehidupan kamu saat ini. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini apa pesan dari masa depan kamu dan bagaimana kamu di masa depan nanti. Dan seperti biasa akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih resonate, detail, dan khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan sekarang akan aku mulai aja ya di sini mengenai apa yang terjadi di masa depan kamu dan pesan buat kamu ya. Ada perayaan, ada hal-hal yang membahagiakan, kamu akan menikmati momen di masa depan kamu. Jadi kalau kamu sekarang masih cemas, masih banyak kekhawatiran, masih pesimis tentang masa depan kamu, maka diri kamu sendiri berpesan, ayo kamu lebih semangat, ayo kamu lebih positif, lebih optimis tentang masa depan kamu. Karena sebenarnya kalau sekarang pun kamu mengalami fase yang kurang menyenangkan, di masa depan nanti kamu akan sangat mungkin untuk merayakan banyak hal tentang kehidupan kamu bersama dengan orang yang kamu sayang, circle yang sangat hangat, support sama kamu seperti itu. Dan di sini sih lebih kepada impian kamu ya, merayakan sesuatu pencapaian kamu yang sangat baik itu. Ada seseorang akan datang di hidup kamu, terutama kalau kamu sekarang lagi fokus mengenai jodoh, mengenai kisah cinta, atau mungkin kamu di sini butuh dukungan, perlu dukungan dari circle kamu, teman-teman. Aku rasa di sini akan datang seseorang yang nanti akan benar-benar hadir mendukung kamu, ngasih support yang banyak buat kamu. Jadi kalau sekarang kamu masih menunggu, tenang aja, diri kamu di masa depan bilang it's okay, menunggu, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, setelah itu baru dia akan datang kepada kamu. Seseorang yang nanti bisa aja saling merayakan banyak hal bersama dengan kamu. Perayaan tentang pernikahan mungkin, atau perayaan kalian jalan-jalan ke luar negeri, atau kalau itu sahabat, kalian berdua bisa having fun gitu ya, nyalon bareng, liburan kemana bareng kayak gitu. Aminin. Ada bulu di sini ya. Seseorang yang kamu kenal tidak baik, tidak bisa dipercaya, tidak seperti apa yang kamu harapkan. Jadi di sini diri kamu juga berpesan, kamu boleh baik ke siapapun lah di sini, ya. Tapi juga kamu harus lebih bijak menceritakan apa yang penting dan tidak penting, dan juga jangan terlalu tinggi berekspektasi kepada orang lain, karena kita nggak pernah bisa mengontrol ya orang lain itu akan bersikap seperti apa ke kita, ke kamu. Jadi ekspektasinya di bawah standar dan santai aja, jangan ketinggian. Takutnya semakin tinggi kamu semakin jatuh nanti karena dikecewakan, atau mungkin dia nggak bermaksud mengecewakan kamu, tapi kamunya yang kecewa dengan ekspektasi kamu sendiri. Jadi kalau ekspektasi, lakukan untuk diri kamu. Kalau mau yang tinggi, ke diri sendiri. Ke orang lain, di bawah santai aja. Itu pesan dari diri kamu. Terutama kalau kamu tipikal yang sangat berharap banyak ke orang lain, ke pasangan, ke teman, ke bos, maka coba mulai dikurang-kurangin gitu. Ada ikan mas di sini, penambahan di hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan materi, duniawi, atau pertumbuhan spiritual. Jadi di sini diri kamu ingin bilang, tenang aja, selama kamu mengusahakan, rezeki akan datang kepada kamu. Dan tinggal gimana kamu percaya apa enggak. Dan di sini juga akan ada pertumbuhan secara spiritual. Kamu lebih bijak, kamu lebih bisa memahami arti kehidupan kamu, ketenangan jiwa, dan mengenai materi duniawi. Semua bisa diusahakan. Tetaplah lakukan apa yang menjadi dorongan hati kamu, atau mungkin kalau ada kesempatan di dekat kamu walaupun itu bukan impian kamu, maka lakukan aja. Karena di sini kalau goldfish memang kamu membawa banyak keberuntungan sebetulnya. Ditambah dengan kerja keras dan usaha dan doa, mudah-mudahan itu akan memberi banyak hal yang menyenangkan di hidup kamu. Dan aku mau lihat detail lain ya tentang
pesan dari masa depannya. Ada Three of Cups, aku merayakan setiap kebahagiaan, setiap kesempatan yang datang di hidupku. Jadi kartu ini memang bercerita banyak. Ini mengkonfirmasi ya mengenai selebrasi perayaan. Dan di sini kamu tuh nggak sendirian nanti merayakannya. Akan ada banyak orang. Jadi mudah-mudahan aja nanti kalau memang semesta ngasih kepercayaan buat kamu untuk punya materi yang banyak, aminin. Ya itu bisa kamu manfaatkan dengan bijaksana lah. Yang bahagia nggak cuma kamu, tapi mungkin nanti juga orang tua, mungkin pasangan kamu juga, anak-anak kamu, teman-teman kamu, bahkan mungkin orang yang nggak berpunya bisa dapat bahagia dari apa yang menjadi rezeki kamu ke depannya, aminin gitu. Dan di sini juga mengenai opportunities atau apa ya, kesempatan. Kalau memang ada kesempatan tentang pertemanan, tentang pekerjaan, tentang materi kekayaan, maka pertimbangkan baik-baik, cari informasinya, setelah itu ambil kesempatannya. Kalau emang kamu merasa oke, aku sudah tahu ini baik buat saya dan yang mengelola juga baik, bisa dipercaya juga, silakan lakukan. Dan dengan itu pun kamu selain mendapat kekayaan atau mungkin lebih kepada pencapaian materi duniawi, dapat teman-teman juga nih, circle kamu akan sangat support sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini, aku selalu terbuka untuk berita-berita bagus. Jadi di sini kalau masih ada kegelisahan, masih ada perasaan cemas, wajar, terutama kalau kamu di sini masih muda ya, pengalaman pertama. Tapi di sini sih semesta meminta kamu untuk terbuka mengenai berita-berita baik yang datang di hidup kamu. Berita baik apa aja Kak? Kesempatan, mungkin di pendidikan, di pekerjaan, di pengelolaan investasi keuangan, atau bahkan juga mungkin di kisah cinta kamu, punya organisasi baru, komunitas baru, seperti itu loh. Jadi jangan menutup diri. Ini pesan dari, bukan semesta sih, ini kan pesan tentang diri kamu. Jadi diri kamu di masa depan berpesan, ayo terbuka untuk hal-hal baru, pengalaman baru, pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Itu akan membawa kamu ke banyak kesempatan kalau aku lihat di sini. Kesempatan-kesempatan yang bagus ke depannya ya. Jadi jangan hanya mengurung diri atau menyalah-nyalahkan nasib, tapi kamu juga harus mengusahakan sesuatu. Dan aku rasa di sini sebenarnya semesta ngasih banyak kok kesempatan kepada kamu. Tinggal gimana kamu melihatnya sebagai hal yang bisa kamu capai dengan optimis, ataukah kamu abaikan begitu aja. Ada Queen of Wands, aku secara alami kreatif. Jadi diri kamu di masa depan itu pingin bilang, kamu itu kreatif, kamu tuh pinter, kamu tuh cerdas, kamu tuh kuat, kamu tuh ambisius. Yang mana itu nggak apa-apa, bagus kok. Mau kamu masih muda, mau kamu sudah mature gitu ya, sudah dewasa. Tapi yang pasti di sini dirimu tuh pingin bilang, lakukan hal-hal yang kreatif, walaupun mungkin bagi banyak orang yang kamu lakukan itu aneh atau mungkin bahkan diremehkan. Karena pada akhirnya nanti kamu yang mengerti perjalanannya, pertumbuhannya, segala lika-likunya, itu kamu yang nanti akan merasakan dampaknya. Dan di sini aku lihat dirimu ini kan tadi Page ya, Page ini energinya remaja, anak muda lah. Dan di sini seorang queen yang sudah lebih dewasa, lebih bijak. Jadi memang itu ada pelajarannya. Dan di sini juga ada Ten of Cups yang aku pingin bilang bahwa aku punya banyak sekali harapan untuk relationship aku. Ini nggak cuma sekedar kisah cinta bisa, jodoh bisa. Jadi nanti situasinya lebih hangat, lebih romantis bisa, lebih support sama kamu, lebih mendukung, lebih ngasih bahasa cinta, kesetiaan, kekompakan. Dan gak melulu jodoh sih, ini bisa aja persahabatan, keluarga yang lebih baik, lebih hangat kalau memang kamu lagi ada masalah dengan keluarga. Jadi diri kamu tuh pingin bilang, mungkin sekarang situasinya gak enak, tapi mungkin kamu gak harus memaksakan sebuah keadaan, lalui aja, nikmati. Tapi poinnya adalah kamu harus jadi yang terbaik buat diri kamu dulu. Itu. Dan di sini Ten of Cups lebih kepada kehangatan hati ya, energi cinta kasih yang banyak sekali. Jadi aminin bahwa kamu akan mendapatkan ini kok. Jadi kalau sekarang masih merasa sepi, belum punya pacar, belum apa, it's okay. Masih banyak kesempatan ke depannya gitu ya. Ada The Hermit, aku mengikuti jalanku, aku mengikuti panggilan jiwaku. Jadi kalau sekarang kamu seperti ada getaran, kayaknya aku pingin deh bekerja di bidang ini, kayaknya aku pingin deh mencoba kegiatan ini, maka lakukan aja selama masih ada waktunya, keuangan kamu mencukupi, atau mungkin kayak
Daripada aku nganggur, daripada aku nggak ngapa-ngapain, ya udah ambil kesempatan apapun itu. Misalnya aja membantu orang yang membutuhkan, atau mungkin ikut kegiatan yang berhubungan dengan kesenian, atau mungkin kamu pengen nyoba kursus apa, atau webinar-webinar gratis yang bisa menambah pengetahuan kamu, maka lakukan. Kamu nggak akan pernah tahu dari mana jalannya rezeki kamu datang, dari mana jalan pertemanan kamu datang, orang-orang baik yang nanti akan support sama kamu kalau kamunya nggak mencoba. Jadi emang harus mencoba. Dan pada saat itulah nanti akan muncul banyak kesempatan-kesempatan. Kalau aku lihat di sini, lentera, cahaya, jalan terang, seperti itu. Jadi kamu akan siap mendapatkan lentera ini. Dan diri kamu di masa depan tuh pengen bilang, ayo, mumpung masih muda, umur kamu 20, 30, maka lakukan banyak hal yang nanti akan menambah pengalaman kamu, memperkaya spiritual kamu. Semakin banyak kamu terhubung dengan orang, siapapun itu, kamu akan semakin kaya hidupnya. Kaya nggak hanya bercerita mengenai materi, tapi juga kaya pengalaman, kaya kebijaksanaan, ketenangan batin, ketenangan jiwa, seperti itu. Aku akan lihat hal-hal lain ya, feeling di sini. Diri kamu juga pengen bilang, jangan menepis perasaan-perasaan kamu. Perasaan bahagia, perasaan sukacita, perasaan terberkahi, termasuk perasaan-perasaan yang tidak mengenakan. Perasaan kecewa, perasaan sedih, marah, kesal, jangan diabaikan. Terima perasaan itu, dan apa ya nama dari perasaan ini? Oh, aku kecewa. It's okay, aku kecewa. It's okay, hari ini aku kecewa. Besok mungkin masih sedikit kecewa, tapi setelah itu aku akan baik-baik aja. Dan di sini jangan menepis ya perasaan-perasaan itu, karena perasaan kamu ini berharga dan bisa menjadi jalan kamu untuk menentukan kedepannya aku mau bagaimana. Dan beberapa teman di sini yang memilih kartu pertama, intuisinya sangat kuat kalau kulihat. Jadi begitu ada perasaan-perasaan, coba didengarkan dulu perasaan apa itu, dan bisa jadi itu bisa membawa kamu ke membuka jalan dan kesempatan buat kamu. Jadi kalau perasaan itu sudah ada, maka coba didengarkan dan jangan terlalu sering menepis perasaan yang tidak enak. Kemudian di sini ada time, harus sabar. Namanya berproses, harus sabar. Nikmati momen kamu, nikmati apa yang bisa kamu rayakan hari ini. Jangan hanya karena kamu banyak cemas mengenai masa depan, kamu melupakan bahwa hari ini kamu seharusnya bahagia. Terlepas kamu lagi ada masalah, terlepas kamu lagi ada konflik gitu ya, pasti ada bahagia yang bisa kamu syukuri hari ini. Jadi daripada terlalu sering melihat kehidupan bahagia orang lain yang mana membuat kamu mungkin lebih jarang bersyukur, coba lihat hari ini kamu mendapatkan keberkahan apa dari diri kamu, dari semesta, dari Tuhan, dari orang-orang yang sayang sama kamu. Nikmati prosesnya. Jadi kamu pengen bilang begitu. Kadang kamu gak harus langsung kaya, langsung apa, tapi nikmatin aja segala proses yang memang harus kamu lalui. Ada invitation, katakan hal-hal yang baik ke diri kamu. Kamu baik, kamu berharga, kamu tulus, kamu luar biasa, kayak gitu-gitu. Jadi manjakan diri kamu dengan pujian untuk diri kamu sendiri. Karena mungkin di sini kamu di masa depan ini agak cemas ya. Kalau misalnya kamu terlalu banyak merasa aku nggak berharga, aku nggak layak dicintai, aku jelek, aku bodoh, kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau memang kamu terbiasa dengan hal-hal seperti itu, diri kamu di masa depan pingin ayo ganti kata-kata itu dengan sesuatu yang lebih baik. Termasuk bagaimana kamu melabeli orang lain. Ya, jadi aku cantik, aku baik, aku berharga, aku punya banyak harapan, aku menyenangkan, aku akan menikmati hidupku dengan penuh hal yang bisa menjadi bentuk petualanganku, aku tenang, seperti itu. Kemudian di sini perubahan. Buat kamu yang takut dengan perubahan, sebenarnya perubahan adalah hal yang paling pasti di hidup kita. Coba lihat, kamu yang remaja berubah menjadi kamu yang lebih dewasa, lebih indah dengan segala pengalamannya, dengan bahkan yang pahit-pahit yang datang, kamu mendewasa di sini. Jadi jangan takut dengan perubahan. Dan kalau kamu di sini merasa ada hal-hal tentang kehidupan kamu yang kamu rasa kamu harus berubah, maka berubahlah. Karena hal yang paling pasti tentang kehidupan adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau memang kamu harus berubah tentang kebiasaan, tentang mindset, maka lakukan perubahan itu untuk kebaikan diri kamu dulu. Seperti itu. Dan tenang aja, kamu akan baik-baik aja. Karena kamu bisa melihat hari ini beda banget sama kemarin. Berarti ada sesuatu yang berubah. Jadi
Perubahan itu harus dirayakan. Jadi jangan takut untuk perubahan ya. Aku adalah seorang anak di sini. Bisa jadi kamu pernah punya masa kecil yang sangat indah, atau sebaliknya masa kecil kamu itu kamu rasa kurang beruntung atau kurang menyenangkan. Jika memang iya, maka di sini kamu boleh sekali membahagiakan inner child kamu atau jiwa kamu di usia kecil yang mungkin butuh pelukan dari kamu. Misalnya aja kamu kalau dulu sering dilabeli kata-kata yang kurang bagus dari orang tua kamu, maka kasih hadiah diri kamu yang masih kecil ini kata-kata yang lebih baik. Kamu berharga, kamu luar biasa, kamu pinter, kamu cantik, kamu cakep, seperti itu. Atau mungkin kalau ada beberapa impian masa kecil kamu yang belum tercapai, kalau sekarang kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri, maka coba manjakan masa kecil kamu ini. Misalnya beli es krim merek apa, kalau masih produksi belilah. Liburan kemana, kalau memungkinkan liburanlah, seperti itu. Dan sering-seringlah peluk masa kecil kamu ini. Di saat kamu mau tidur, pejamkan mata, temui dia. Kamu di masa kecil, peluk dia. Maaf ya, dulu aku belum bisa membahagiakan kamu, atau aku belum bisa menyamankan kamu. Sekarang kamu udah gede, kamu luar biasa, kamu anak kecil yang sangat hebat. Terutama kalau kamu di sini memang punya banyak luka di masa kecil kamu, yang berhubungan dengan orang tua biasanya ya, seperti itu. Dia lagi kangen sama kamu, dan mungkin dengan kamu sering-sering memeluk dia dan ngajak ngobrol dia, mungkin kamu nanti akan menemukan apa hal terhebat tentang diri kamu yang belum kamu sadari. Aku akan dijaga. Di sini masa depan kamu juga bilang ya, diri kamu di masa depan, bahwa kamu akan dijaga kok, tenang aja. Kalau sekarang kamu belum meyakini Tuhan akan menjaga kamu, kamu akan dijaga oleh Tuhan, oleh banyak hal-hal yang positif, circle yang datang di hidup kamu, teman-teman yang datang di hidup kamu. Di sini ada lentera, di sini juga ada lentera. Kalau sekarang kamu merasa hari-hari kamu gelap, tenang aja. Kadang bantuan itu datang dari orang lain. Maka di sini jangan terlalu menutup diri gitu loh. Bertemanlah dengan banyak orang. Memang nggak semuanya baik, tapi temukanlah 1-2 orang yang benar-benar bisa kamu percaya untuk membagi banyak cerita di hidup kamu. Gitu di sini. Dan bisa jadi mereka membuka banyak kesempatan tentang pekerjaan, keuangan, pengalaman-pengalaman baru. Dan sekali lagi ini ada bentuk didekap ya, dipeluk gitu. Jadi peluk-peluk sering-sering masa kecil kamu di masa kecil, dan jangan ragu dibantu oleh orang lain. Karena karena Tuhan gak bisa langsung datang membantu kamu. Kadang bantuan dari jawaban doa-doa kamu datang dari orang lain. Maka ya, sering-seringlah berkontribusi dengan banyak orang. Milikilah keyakinan ya, milikilah kekuatan. Di sini semesta ingin bilang bahwa memang Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mulus dan mudah, tapi selama kamu punya keyakinan bahwa kamu akan baik-baik aja, maka semesta akan menerbangkan kamu di situasi yang semakin baik. Memang mungkin perjalanannya nggak semudah ini, kadang ada badai, kadang ada masalah, ujian, tapi akan ada banyak bantuan, kupu-kupu perubahan. Jadi jangan takut dengan perubahan, dan kamu mau nggak mau semakin kamu mendewasa harus ada banyak hal yang kamu ubah. Kebiasaan buruk, pola pikir, mindset, banyak-banyak baca berita, banyak-banyak melihat di luar sana apa yang terjadi, sehingga kamu ada persiapan. Di masa depanku nanti aku harus bagaimana, seperti itu. Lalu di sini ada consider your foundation. Bahwa kalau misalnya kamu sekarang punya impian, pingin punya rumah fisik, aminin di masa depan nanti 10 atau 20 tahun lagi kamu akan mendapatkan ini. Rumah yang nyaman, mungkin gak mewah tapi nyaman buat kamu tinggali. Atau kamu akan bertemu dengan seseorang yang nanti akan menjadi rumah terbaik buat kamu. Buat pulang, buat cerita, buat menjadi diri kamu, buat nangis, buat saling berbahagia. Untuk saling menemukan keindahan masing-masing. Bisa dalam bentuk pasangan, bisa dalam bentuk sahabat, seperti itu. Jadi aminin aja bahwa kamu akan menemukan rumah ini. Kemudian pesan semesta ya, semua terserah kepada kamu. Jadi semesta tuh pingin bilang bahwa apapun, bukan semesta, tapi dirimu di masa depan pingin bilang bahwa apa yang menjadi pertimbangan kamu sekarang tentang keputusan-keputusan besar, semua terserah kepada kamu. Kamu sudah besar, kamu sudah punya banyak pengalaman. Memang mengerikan ya, kayak
Aku nggak tahu seperti apa masa depanku, apakah keputusanku ini baik apa tidak, tapi semua pada akhirnya terserah kepada kamu. Kamu harus belajar di saat ini, kalau kamu mengambil keputusan A, maka kamu harus bertanggung jawab penuh pada keputusan itu. Nggak boleh lari, nggak boleh kabur ketika ada masalah seperti itu. Dan ini belajar bertanggung jawab ya. Jadi aku rasa ini akan membuat kamu menentukan di masa depan nanti kamu akan oke tidaknya, semua tergantung dari bagaimana kamu mengambil keputusan. Makanya cari informasi yang banyak sebelum kamu mengambil keputusan apapun, terutama keputusan-keputusan besar di hidup kamu. Minta bantuan dari orang lain. Jadi kalau memang di sini kamu lagi penat, lagi banyak pikiran, maka minta bantuan. Entah itu ke sahabat, ke pasangan, ke keluarga, atau mungkin ke profesional. Misalnya dokter, psikolog, psikiater, healer, siapapun yang kamu rasa bisa membantu kamu, atau mungkin kayak pemuka agama yang kamu yakini bisa meningkatkan kualitas hidup kamu seperti itu. Jadi jangan semuanya kamu tanggung sendiri. Sekali lagi, kadang jawaban dari doa kamu datang dari orang lain, lebih seringnya begitu. Jadi lakukan sesuatu ya. Kemudian beberapa hal yang juga harus kamu perhatikan ya. Dirimu di masa depan pingin bilang kurang-kurangin image negatif tentang diri sendiri. Sudah kujelaskan tadi kayak kamu buruk, kamu bodoh, kamu apa, nah itu coba dikurang-kurangin. Ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Kalau kamu sering melabeli diri kamu dengan hal yang negatif, ya orang lain akan melihat kamu seperti itu. Jadi baik-baik dengan kata-kata kamu, terutama ke diri sendiri. Kalau kamu di sini suka mengontrol, pokoknya kamu harus begini, pokoknya kamu harus begitu, ya sebetulnya nggak salah dengan itu, cuma kalau berlebihan juga nggak baik. Terutama di kemampuan kamu dalam relationship, ke pasangan, ke teman-teman, ke rekan kerja. Terlalu banyak mengontrol kadang membuat beberapa orang agak sebel gitu sama kamu. Terutama kalau kamu suka mengontrol tanpa mau mendengarkan nasihat atau kritik, maka coba direfleksikan. Kalau memang demikian, coba dikurang-kurangin. Obsesi sebetulnya masih wajar, tapi kalau berlebihan nggak baik. Obsesi ke seseorang, obsesi ke pekerjaan, obsesi ke kekayaan, boleh-boleh aja, tapi sekali lagi berlebihan nggak pernah baik. Jadi coba kamu refleksikan lagi, dan kalau itu membuat kamu pusing, stres, maka coba regulasikan obsesi kamu. Tidak mengikuti kata hati. Jadi memang sejak awal kamu diminta dengarkan intuisi kamu, dengarkan perasaan-perasaan kamu. Jadi kalau memang ada beberapa hal, impian kamu yang ingin kamu lakukan, kamu laksanakan, ikutin aja. Selama itu baik buat kamu, gak menyakiti siapapun, ikuti kata hati kamu. Dan jangan terlalu memikirkan apa kata orang, karena kadang kalau kamu kebanyakan ngikutin apa kata orang, takutnya nanti kamu menyesal. Karena sayang banget di masa mudaku dulu aku tidak mendengarkan kata hatiku. Seperti itu. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai beberapa pesan dari dirimu di masa depan. Semoga ini membantu kamu, dan semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya dan benar-benar terjadi di masa depan kamu nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini apa pesan dari masa depan kamu, dan kita intip sedikit kamu akan menjadi apa di masa depan nanti, seperti apa kondisinya ya. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih detail, resonate khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku langsung aja ya mulai di sini mengenai pesan atau seperti apa dirimu di masa depan nanti. Ada bowl di sini, semangkok yang penuh dengan buah-buahan segar ya. Ada banyak sekali hal-hal material yang nanti akan datang kepada kamu. Jadi ini bisa aja mengenai keberkahan, rezeki kan banyak ya, kesehatan, kehadiran anak, pernikahan yang bahagia tuh bagian rezeki, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan materi, keuangan, emas, rumah, seperti itu. Aminin. Jadi kalau kamu mencemaskan hal-hal itu, tenang aja, kamu akan mendapatkannya di masa depan nanti. Jadi mulai persiapkan sejak sekarang, optimismenya, semangatnya, harapannya, ya kerja kerasnya juga ya, doa-doanya juga. Ada kuda laut di sini, keluarga itu berharga. Aku di sini nggak tahu ya, karena ini untuk banyak orang,
Buat teman-teman yang hubungan dengan keluarganya sudah baik, sudah dekat, sudah hangat, pertahankan. Tapi kalaupun misalnya belum, atau sekarang kamu emang lagi ada masalah dengan keluarga, lagi ada kecewa dengan keluarga, entah itu memang sejak kamu kecil sampai sekarang atau baru kejadian, dirimu di masa depan pengen bilang keluarga itu penting. Jadi kalau sekarang emang lagi berantem atau kecewa banget sama keluarga, apapun itu yang terjadi, dirimu itu pengen bilang keluarga tetap penting. Kamu boleh kecewa, kamu boleh marah, kamu boleh menghindar, boleh, tapi jangan sampai putus hubungan dengan keluarga siapapun itu. Menghindar boleh ya, menghindar boleh, jaga jarak boleh, tapi jangan sampai keluar kata-kata aku sudah bukan anak mama lagi, aku sudah bukan anak papa lagi, aku sudah bukan saudara kamu. Jangan sampai. Berjarak boleh, sangat boleh. Kalau itu kamu rasa bisa menyelamatkan mental kamu, boleh. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang seperti itu. Karena mungkin di masa depan nanti kamu nggak tahu seperti apa ya kondisinya. Bisa aja orang yang kamu kecewain itu berubah lebih baik, berubah lebih apalah. Kita kan nggak pernah tahu ya jalan Tuhan. Jadi tetaplah menjaga hubungan walaupun harus jauh. It's okay, ya. Lalu di sini ada klub. Seseorang akan memaksa kamu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kata hati kamu. Jadi seseorang ini sangat mungkin orang yang memang kamu idam-idamkan atau kamu hormati, kamu nggak mau dia pergi dari hidup kamu, tapi dia nggak sebaik itu. Kayak dia tuh ada permintaan, bahkan cenderung memaksa kamu melanggar aturan agama, bisa aturan hukum negara, bisa norma, tradisi seperti itu. Jadi sesuatu yang kamu tahu itu nggak baik, itu melawan kata hati kamu. Kamu sangat boleh menolak dengan tegas. Enggak, itu nggak baik buat saya, itu bisa melanggar hukum, nanti Tuhan marah sama saya, dan aku takut di masa depan nanti aku dapat karma buruknya. Ini pesan penting ya, jadi kamu harus tegas siapapun dia, mau orang tua, mau pasangan, mau bos. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai nanti kamu menyesalnya di 10-20 tahun yang akan datang. Jadi jaga diri kamu baik-baik, jaga nama baik kamu dan keluarga. Di sini ada burung hantu, saran yang baik dari seseorang yang bijaksana. Jadi kalau teman-teman di sini lagi ada masalah, lagi ada problem kehidupan yang mana kita semua pasti punya, nggak ada salahnya mendapatkan jawaban atau mungkin nasihat dari orang yang lebih tua, atau mungkin orang yang lebih bijak lebih tepatnya. Jadi nggak melulu saran itu membuat kita sebel, tapi kadang ada saran yang menjadi jawaban dari doa kamu. Tuhan bantu saya mengatasi masalah ini. Bisa aja jawabannya dari si orang bijak ini. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada yang ngasih saran atau nasihat. Didengerin aja dulu, jangan langsung di apa sih gitu. Jadi dengarkan aja dulu, siapa tahu menjawab doa-doa kamu. Poin lain mengenai dirimu di masa depan ya. Aku sangat kuat sekali sebagaimana ketika masalah-masalahku banyak berdatangan gitu ya. Jadi di sini sih kalau memang lagi ada masalah, kadang kamu nggak harus langsung frontal kayak aku harus menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya, atau mungkin pokoknya besok masalah harus selesai. Kadang kamu boleh kok di sini duduk dulu, berpikir dulu, refleksi dulu mengenai kejadian ini harus seperti apa. Jangan sampai kamu mengambil keputusan yang nanti kamu sesali. Jadi pikirkan dulu, jangan mengambil keputusan di saat kamu lagi terluka, di saat lagi marah, termasuk di saat kamu lagi sangat bahagia. Karena kadang ketiga kondisi itu membuat manusia jadi salah membuat keputusan yang pada akhirnya disesali. Jadi pikirkan baik-baik. Six of Swords. Aku tahu bahwa waktu yang damai akan datang kepadaku. Jadi kalau teman-teman di sini lagi ada masalah, berproses. Masalah kadang nggak bisa selesai sehari 2 hari. Jadi berproses. Termasuk kalau kamu punya impian, punya cita-cita, nikmati prosesnya. Tuhan nggak menjanjikan hidup kita akan mulus dan selalu mudah. Kadang ada masalah, tapi itu seninya kehidupan. Ketika ada kebahagiaan, bersyukur. Ketika ada masalah, ayo berjuang gitu. Jadi nikmati segala prosesnya, suka dukanya, pahit manisnya gitu ya. Jadi nikmati, dan waktu yang damai akan datang kok. Kalau sekarang kamu merasa hidupku carut marut kak, nggak karu-karuan, it's okay. Waktu yang damai akan datang kepada kamu. Mudah-mudahan nggak lama lagi, atau mungkin nanti di setahun, 5 tahun, 10 tahun kamu kayak ngerasa aku dulu kuat banget ya menghadapi itu semua, dan kamu akan bersyukur bahwa
kamu berproses gitu, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk apa gitu ya. King of Pentacles, aku yakin dengan tempatku di dunia ini. Jadi kalau di sini sih masa depan kamu pingin bilang, kamu adalah orang yang sangat kuat, kamu orang yang sangat tangguh, kamu dipercaya banyak orang. Dan di sini kalau aku lihat sesuatu yang berhubungan dengan rezeki keuangan kamu atau materi duniawi memang akan kelihatan hasilnya di atas usia kamu 30 tahun. Bahkan 35 tahunan lah baru kelihatan tuh kayak, oh akhirnya aku sekarang bisa bernapas lega karena uangnya udah ada, tabungannya udah ada, rumah udah ada, aminin, dan segala rupanya. Jadi nikmati prosesnya. Tidak mudah sampai ke sini, tapi jangan menyerah. Jangan merasa orang tuaku nggak kaya kak, nggak ada privilege. It's okay. Nggak semua orang punya privilege. Aku pun tidak gitu ya, karena harus berjuang juga. Jadi lakukan yang terbaik dari bakat, skill kamu, kesempatan yang datang. Ambil kalau emang kamu tahu itu baik buat kamu. Dan di sini pintar-pintarlah mengatur keuangan. Seberapapun jumlah pendapatan kamu, harus pintar mengelola keuangan. Jangan sampai gaji kamu banyak, tapi pengeluarannya lebih banyak lagi. Jadi harus bijak banget lah tentang keuangan. Setelah itu, kalau kamu bijak, kamu akan bisa memetik buah manisnya setelah usia kamu 30 tahun atau 35 lah, sekitaran itu. Di sini ada The Moon. Intuisiku akan membimbing aku menuju keputusan yang paling tepat. Jadi buat teman-teman di sini memang logika diperlukan untuk mengatasi sebuah masalah atau memutuskan sebuah kondisi, tapi kadang mendengarkan intuisi juga bukan hal yang salah, bukan hal yang buruk juga. Jadi kalau memang intuisi kamu membimbing kamu untuk menemukan jawabannya ini dan itu, maka coba dengarkan juga intuisi kamu. Karena kadang intuisi juga bisikan dari Tuhan untuk membimbing kamu, seperti itu. Ya. Ada The Magician, aku memanifestasi secara sempurna apa yang aku inginkan. Teman-teman di sini kelihatannya banyak yang menjadi seorang manifestor atau orang yang bisa mewujudkan sesuatu dari apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu doakan, apa yang kamu visualisasikan. Maka hati-hati dengan kata-kata kamu. Ini lagi hujan, mohon maaf kalau suaranya agak kedengeran. Kita anggap aja suara alami dari alam ya. Jadi kalau misalnya di sini kamu berkata-kata, baik-baiklah ke diri kamu. Aku baik, aku berharga, aku pasti sukses. Aku akan bisa menata jalanku, aku akan bisa dicintai banyak orang, aku akan bertemu dengan orang yang paling cocok buat aku, kayak gitu-gitu. Karena di sini kalau kamu semakin banyak mengucapkan atau memikirkan pikiran-pikiran yang aku bodoh, aku nggak akan sukses, aku akan itu, takutnya itu yang akan datang. Karena ternyata kamu di sini punya bakat untuk menarik energi. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu katakan ke diri kamu dan ke orang lain. Terutama nanti kalau kamu sudah punya pasangan, sudah punya anak, hati-hati dengan mulut kamu dan doa-doa kamu. Jadi kalau punya suami atau istri, suamiku mah ganteng, baik, setia, loyal gitu-gitu, atau istriku mah cantik, bisa diandalkan, bisa dipercaya, sangat ramah, sangat bijaksana, kayak gitu-gitu. Hati-hati jangan sampai kayak kamu nih selingkuh ya bla bla bla, padahal dia setia. Kalau kamu sering bilang kamu selingkuh, padahal awalnya dia setia, bisa aja dia selingkuh karena kata-kata kamu. Maka hati-hati, termasuk dalam hal pekerjaan, keuangan. Hati-hati dengan gitu ya. Gitu. Jadi terutama karena kamu seorang manifestor. Poin lain ada cinta di sini. Kalau kamu sekarang merasa sepi, merasa sendiri, merasa nggak ditemani siapa-siapa, tetap ada diri kamu yang menemani kamu. Dan kalau emang kamu merasa butuh punya banyak teman yang support sama kamu, maka keluarlah atau jelajahi dunia online, kayak punya teman dari Inggris, dari Jepang, dari mana gitu loh. Walaupun online nggak apa-apa. Kadang kalau hobinya sama-sama suka kucing, atau suka sama game apa, suka nonton drakor, suka K-pop, nggak ada salahnya dari hobi kamu, dari kesukaan kamu berubah jadi pertemanan, jadi circle yang mendukung, atau bahkan bisa menjadi pasangan kamu, siapa tahu membuka relasi kerja, bisa aja. Jadi untuk cinta, aku selalu percaya cinta adalah kata kerja. Kata kerja berarti apa yang bisa kita usahakan. Dia nggak akan datang tiba-tiba, tapi dari sebuah usaha. Dan kadang usahanya harus lumayan kenceng. Jadi usahakan, pasti bisa ya. Ada rilis untuk hal-hal yang memang kamu nggak bisa kontrol,
bagaimana orang lain menilai kamu, bagaimana dunia bekerja, bagaimana orang lain bersikap kepada kamu, itu hal-hal di luar kontrol kamu. Maka untuk hal-hal seperti itu tidak perlu terlalu dibawa pusing lah ya. Jadi kayak, oh cukup tahu aja kalau kamu ternyata jahat, oh cukup tahu aja ternyata kamu gak setia. Karena kadang kita gak bisa mengubah orang lain, kita somehow gak punya power untuk bisa mengontrol orang lain. Jadi kadang kamu harus rilis, melepas apa-apa yang emang kamu gak bisa kontrol. Karena kalau kamu terlalu, dia harus begini, ekspektasiku tinggi, takutnya nanti kamu yang bakal kecewa dengan ekspektasi kamu sendiri. Ada beauty, ada keindahan, ada kecantikan di sini. Diri kamu di masa depan pengen bilang bahwa kamu itu cantik, kamu cakep, kamu berharga, kamu sangat layak untuk punya banyak pengalaman seru, pengalaman indah. Kamu sangat layak untuk punya pasangan yang baik juga. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa kamu jelek, nggak secantik siapa, nggak punya kesempatan buat beli skincare atau bahkan oplas, nggak perlu oplas. Yang penting jaga diri kamu baik-baik. Segala skill, bakat, keindahan diri kamu, kebaikan hati kamu itu akan mempercantik kamu. Dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman kamu, bertambah juga kecantikan kamu. Seperti itu. Jadi jangan terlalu memusingkan fisik lah. Jaga baik-baik fisik kamu, rawat sebaik-baiknya dengan apa yang kamu punya. Dan mudah-mudahan dengan begitu kamu akan menghargai diri kamu. Karena kalau ini mengejar kecantikan fisik, nggak akan cukup uang dan waktu yang kamu butuhkan di sepanjang hidup kamu. Jadi rawatlah kecantikan kamu dari bakat, skill, kebaikan hati. Itu akan everlasting, akan bertahan sampai kamu usia 90, sampai usia 100 gitu. Jadi jaga kecantikan kamu dan batin kamu. Pertumbuhan, di masa depan juga diri kamu pengen bilang hidup itu dinikmati. Kalau sekarang kamu merasa kamu masih jadi tunas kecil, lama-lama nanti kamu akan bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Dan ingat, semakin besar pohon, semakin apa? Semakin kencang angin yang akan menerpa kamu. Tapi semakin kokoh akar yang kamu sebarkan di dalam tanah, semakin kuat, sekencang apapun anginnya. Maka di sini kenapa kamu diminta menikmati perjalanannya. Kadang sebuah masalah, sebuah ujian nggak enak buat dirasakan, tapi itu akan mengokohkan akar di bawah sana, supaya nanti kamu semakin lama semakin tangguh, berdiri kuat. Mau ada angin, badai, kamu akan kokoh dan semakin meninggi gitu, dengan segala hal yang bisa kamu bawa nanti. Seperti itu teman-teman. Ada I feel open, aku terbuka. Nah terbukanya terbuka buat apa? Terbuka buat kesempatan baru, bertemu dengan orang-orang baru, punya banyak pengalaman yang sangat memperkaya diri kamu, terbuka buat kisah-kisah baru. Jadi jangan terlalu mengurung diri kamu untuk tidak mau bergaul dengan siapapun. Aku rasa di sini diri kamu di masa depan ayo terbuka, lebih terbuka mengenai pikiran. Di sini bukan berarti kamu harus open minded yang menerima semua hal-hal buruk gitu ya, atau mungkin hal-hal aneh di dunia ini, enggak. Cuma ya terbuka aja bahwa setiap orang itu unik dengan segala pemikirannya. Jadi lebih compassion sih, kebaikan hati. Aku yakin kamu sudah banyak kebaikan hatinya, cuma di sini terbuka kalau ada orang-orang yang mungkin punya pemikiran dan mungkin gaya hidup atau apapun itu yang beda sama kamu. Aku merasa damai. Yes, kadang kamu nggak perlu terlalu sering berlari dan berlari dan berlari. Kadang boleh kok kamu istirahat sekali waktu, menikmati duduk diam. Aku sudah punya apa ya, bersyukur. Aku sudah mencapai apa ya, bersyukur. Dan kadang kalau itu sudah menjadi rezeki kamu, itu akan datang kepada kamu. Apa yang menjadi rezeki kamu nggak akan kemana-mana, dia akan tetap sampai kepada kamu, walaupun kamu nggak mengusahakan. Jadi kadang ketenangan jiwa kamu justru akan membawa banyak bahagia. Jadi ketenangan itu nggak berarti kamu duduk diam, nggak ngapa-ngapain, tapi hati kamu yang tenang, hati kamu yang damai, yang percaya bahwa oke, hari ini aku belum bisa mencapai targetku, tapi aku yakin kalau memang ini rezeki saya akan datang kepada saya dengan jalan apapun. Sekali lagi, hati-hati dengan kata-kata kamu, gitu ya. Di sini sebenarnya diri kamu juga bilang kamu itu selalu dilindungi dan diberkahi dengan banyak keberuntungan. Banyak keberuntungan di sini. Jadi mungkin kamu pernah punya pengalaman terhindar dari kecelakaan, terhindar dari ditipu orang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kamu sangat dilindungi di sini.
Dan intinya adalah tenang aja selama kamu punya koneksi dengan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan membimbing kamu, maka jalan hidup kamu akan baik-baik aja. Tapi kamu juga harus tegas di sini. Kalau ada orang yang mulai kelihatan aneh-aneh sama kamu, dengarkan kata hati kamu, kayaknya nih orang nggak baik ya, kayaknya nih penuh dengan red flag, penuh dengan kecurigaan. Maka bisa jadi itu bisikan dari semesta, bisikan dari yang jagain kamu. Orang ini nggak baik loh, hati-hati gitu. Jangan malah kamu biarin aja kayak gitu-gitu. Jadi ya coba lebih bijaksana lagi ya. Latihan compassion, latihan kebaikan hati. Lihatlah segala hal dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kamu menemukan ada orang-orang yang melakukan tindakan atau gaya hidup beda banget sama kamu, yang kamu rasa kayaknya itu salah deh, ya nggak apa-apa, menurut kamu itu salah dan mungkin memang benar itu salah, tapi bukan berarti kamu boleh menyakiti dia gitu loh, atau boleh mengatakan hal-hal buruk tentang dia. Jadi jaga kata-kata kamu, jangan sampai dia mah bodoh apa-apa. Hati-hati, kalau kamu diberadakan di kondisi itu belum tentu kamu sekuat dia. Maka hati-hati dengan sikap, kata-kata, dan doa. Kalaupun kamu ngerasa yang orang lain lakukan itu salah, doakan aja, Tuhan, menurut saya tindakan mereka atau dia tuh salah, semoga Engkau membimbing dia untuk menemukan kebaikan dan kebenaran, amin gitu ya. Jadi itu latihan kebaikan hati. Kenapa? Karena kadang kalau kamu terlalu banyak ngasih label-label negatif ke orang, orang bodoh, itu mau masuk neraka, itu mah apa, nah hati-hati, bisa aja Tuhan menguji kamu dengan ujian yang sama gitu. Jadi hati-hati banget ya, kamu tuh manifestor, jadi yang baik-baik aja lah pikirkan. Kemudian poin lainnya, akan ada jawaban, akan ada sebuah kondisi di mana akan lebih baik, akan lebih tenang. Ini ada beberapa kartu yang menceritakan tentang kedamaian. Kalau emang sekarang kamu lagi dalam kondisi cemas banget ya, kayak aku tuh nggak tahu Kak harus berbuat apa, aku tuh sudah capek, aku tuh sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa kok belum ada jawabannya? Kadang jawabannya muncul seringkali di saat kamu lagi tenang, bukan di saat kamu lagi carut marut yang aku harus bagaimana gitu. Jadi coba tarik nafas. Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik menurut saya, sudah maksimal Tuhan, jujur saya capek, gimana ya Tuhan, coba bantu saya, tenangkan hati saya Tuhan, supaya saya tahu saya harus bagaimana ke depannya. Dan saya percaya apa yang menjadi kebaikan dan rezeki saya pasti datang kepada saya dengan jalan apapun, jalan-jalan yang baik kayak gitu. Dan jawaban yang tenang, kondisi yang tenang, mudah-mudahan akan datang kepada kamu. Mudah-mudahan gak lama lagi, mudah-mudahan. Tunggu dulu. Jadi kalau teman-teman di sini akan akan memutuskan sebuah kondisi, misalnya aku pengen kerja di mana, di sana, pengen menikah sama siapa, maka coba ditunggu dulu. Tunggu di sini maksudnya cari informasi yang jelas. Apa betul itu perusahaannya legal? Apa betul lembaga keuangan itu legal? Apakah betul orang yang kamu sayang itu benar-benar setia dan baik? Maka di sini tunggu dulu. Tidak ada salahnya menunggu dan mencari informasi selagi kamu menunggu. Jadi kadang yang terburu-buru itu somehow kadang nggak baik gitu loh. Jadi untuk hal-hal yang sangat penting, sangat besar, sangat berpengaruh di masa depan, jangan terburu-buru. Tunggu dan pertimbangkan sekali lagi. Kalau pada akhirnya aku sudah ini Kak memikirkan, ternyata memang itulah yang terbaik buat pikiranku sekarang, maka ya lakukan. Yang penting jangan terburu-buru dan jangan terlalu pokoknya aku mau itu gitu loh. Jadi diregulasi dulu keinginannya. Nah, kalau dari beberapa kartu ini adalah sesuatu yang sekiranya diri kamu di masa depan pengen kamu berubah. Di sini ada kekecewaan di masa lalu kamu. Kalau kekecewaan ini tentang diri kamu bisa, tentang orang tua bisa, tentang teman-teman atau tentang mantan pasangan. Kalau pernah ada kejadian yang mengecewakan kamu, maka coba pelan-pelan dinetralkan hatinya, diterima kondisinya, coba maafkan orang-orangnya, dan coba untuk pelan-pelan mengeluarkan, mengikhlaskan, merilis perasaan-perasaan kamu yang kecewa itu. Jadi jangan
terlalu sering memendam perasaan negatif, kekecewaan, dendam, amarah. Coba dilepas, rilis pelan-pelan. Karena dengan kamu melepas energi-energi yang kurang baik itu, mudah-mudahan bisa membuat kamu punya ruang yang lebih untuk mendatangkan lebih banyak energi positif dan kebahagiaan dan ketenangan hati buat kamu. Sekali lagi, kita nggak bisa mengontrol orang lain, jadi cobalah untuk sekarang memaafkan, menerima, dan melepas. Kamu di sini takut ditolak ya, takut ditolak pacar, takut ditolak perusahaan, takut ditolak. Tapi yang harus kamu tahu, kadang hidup itu juga tentang penerimaan, penolakan. Kadang kita nggak harus menerima semuanya dengan mudah, tapi kadang kita harus menerima ketika kita ditolak. Bukan berarti ada yang salah di kita, bisa jadi mungkin Tuhan pingin kamunya memilih jalan yang sana gitu, walaupun kamu pinginnya ke depan. Jadi jangan merasa bahwa penolakan itu sebuah hal yang sia-sia dan gagal. Bisa aja apa yang menurut kamu gagal adalah bantuan dari Tuhan untuk menyelamatkan kamu dari situasi yang kamu nggak pernah tahu apa itu keburukannya. Jadi jangan merasa penolakan adalah kegagalan, tapi ya sudah, berarti memang aku nggak cocok dengan perusahaan itu, mungkin ada sesuatu yang buruk, aku nggak cocok sama kamu karena mungkin Tuhan tahu bahwa kamu belum yang terbaik buat aku, kayak gitu. Dan ya, kalau ada sebenarnya merasa nggak baik itu juga normal-normal aja, tapi kalau kamu sering melabeli diri kamu dengan bodoh apa-apa, maka hati-hati. Mulailah beri label yang bagus untuk diri kamu sendiri. Ada perasaan bersalah di sini. Kalau memang merasa bersalah, maka datanglah minta maaf dan maafkan diri kamu sendiri. Dan jangan ulangi lagi. Kamu selalu punya kesempatan buat menjadi lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau pernah menyesal, maka lihatlah penyesalan itu sebagai wadah upaya kamu lebih baik ke depannya. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pesan dari masa depan kamu ya, untuk kamu sekarang. Semoga ini membantu, semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku, sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini apa pesan dari dirimu di masa depan, dan akan aku intip sedikit seperti apa masa depan kamu ya. Dan seperti biasa akan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak, karena aku ambil dari banyak orang nih energinya. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih detail, resonate dan khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan akan aku mulai aja ya di sini. Pesan dari dirimu di masa depan dan seperti apa masa depan kamu. Ada garansi kesuksesan. Jadi buat teman-teman di sini yang sedang berjuang untuk sukses, untuk punya kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, pekerjaan atau kisah cinta atau mungkin tentang keluarga, maka di sini ada garansi kesuksesan. Jadi tetaplah punya harapan, tetaplah mengusahakan, tetaplah yakin bahwa Tuhan akan selalu membimbing dan membantu kamu. Jadi jangan lepaskan doa-doa kamu, manifestasi, visualisasi, seperti itu. Jadi tenang aja, semua akan baik-baik aja. Ada meja di sini, dibutuhkan kerja keras. Jadi buat teman-teman di sini untuk kesuksesan ini nggak bisa datang tiba-tiba. Jadi memang harus ada kerja keras di baliknya. Jadi kalau nanti memang kamu harus kerja lembur atau mungkin ke luar negeri demi impian dan cita-cita kamu, maka lakukan dengan bahagia. Jadi anggaplah kamu punya bayangan di 10 tahun lagi apa yang bisa aku dapatkan dengan kerja keras ini. Bagaimana cara saya mengelola keuangan saya supaya saya bisa punya tabungan sekian, asuransi, rumah, kayak gitu. Apa yang harus saya maksimalkan tentang diri saya sehingga nanti saya bisa bertemu dengan jodoh yang sebaik diri saya, bahkan lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi memang butuh kerja keras, karena kalau finansial memang butuh kerja keras, cinta, jodoh juga butuh kerja keras. Karena aku percaya cinta adalah kata kerja, jadi itu sesuatu yang bisa diusahakan gitu. Jadi kerja keras dibutuhkan. Ada parrot di sini, seseorang akan menggosipkan semua rahasia-rahasia kamu. Ini kewaspadaan, pesan dari dirimu di masa depan. Hati-hati kalau kamu menceritakan rahasia-rahasia kamu. Pastikan orang yang kamu ceritakan adalah orang yang bisa kamu percaya dan mulutnya enggak ember. Jadi boleh kamu mencurahkan isi hati,
tapi juga harus bijaksana ya. Cerita-cerita apa aja yang sekiranya itu bisa memperkeruh suasana, mencemarkan nama baik kamu, nama baik keluarga, nama baik pasangan, perusahaan, hati-hati. Terutama kalau kamu curhat, ih bos aku tuh begini, ih kantor aku tuh begini, hati-hati. Karena bisa aja itu terkuak, terutama kalau gosipnya dari WhatsApp yang bisa di print screen atau dari rekaman suara, itu hati-hati. Karena ya khawatirnya nanti akan bisa memperburuk nama baik kamu gitu loh di sini. Jadi hati-hati untuk menceritakan sesuatu. Ada benang dan jarum, sebuah harapan yang tulus akan terkabulkan. Jadi kalau kamu di sini punya harapan yang tulus dari hati kamu, yang tidak didasari ego, misalnya Tuhan, aku sangat ingin keluargaku nanti bisa hidup dengan makmur, dengan tenang seperti itu, dengan apa yang bisa saya berikan, maka dengan harapan-harapan itu mudah-mudahan akan terkabulkan. Jadi harapan yang benar-benar tulus lah, nggak cuma tentang keluarga, bisa aja Tuhan semoga nanti aku punya jodoh yang baik. Nggak apa-apa Tuhan, misalnya orang tuaku sering berantem bahkan berpisah, tapi semoga aja Engkau memberi saya hadiah pasangan yang nanti akan setia, sayang sama saya, kita berdua kompak kayak. Jadi tulus gitu untuk kedamaian hati kamu gitu. Jadi mudah-mudahan terkabulkan. Jadi mulailah punya harapan-harapan yang tulus, mudah-mudahan 2, 3, 5 tahun lagi terkabulkan. Amin. Poin-poin lainnya di sini ada Seven of Swords. Aku merawat dengan baik value aku. Jadi kalau teman-teman di sini punya value, punya batasan-batasan tentang relationship, kisah cinta, tentang diri kamu, maka jagalah baik-baik value kamu. Jangan hanya karena kamu ingin cepat menikah, cepat berjodoh dengan seseorang, kamu menurunkan kualitas kamu. Tetaplah jaga kualitas kamu, karena yang bisa kulihat justru nanti perusahaan atau tempat kamu bekerja atau jodoh kamu akan melihat bahwa value kamu itulah yang menjadi daya tariknya kamu. Jadi itu ya beberapa hal yang kamu harus ingat. The Chariot, aku akan maju ke depan dengan percaya diri. Jadi di sini diri kamu di masa depan pengen bilang, ayo lebih percaya diri untuk menggapai impian kamu. Lebih baik kamu coba, kamu percaya diri. Kalaupun gagal, setidaknya kamu sudah punya satu pelajaran yang nanti sebisa mungkin jangan diulangi lagi gitu loh. Jadi bekal di masa depan, daripada kamu hidup tidak mencoba sesuatu tapi kamu nanti menyesal, kayak andai di masa mudaku dulu aku mencoba itu, aku akan lebih tenang gitu loh. Jadi milikilah rasa percaya diri dan majulah apapun itu. Mau berhasil, kalau berhasil sukses ya bersyukur, tapi kalaupun kurang berjalan dengan baik, setidaknya kamu sudah mencoba dan ada pelajarannya gitu loh ya. Kemudian The Hangman, aku melihat situasi ini dalam perspektif sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini diri kamu juga pengen bilang, kadang ada sebuah kejadian di mana kamu merasa kamu adalah korbannya, korban yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya kamu bisa melihat masalah yang kamu hadapi dalam sudut pandang yang lebih luas, bisa aja nanti kamu akan mengerti bahwa untung aku pernah berada di situasi ini, yang kamu merasa menjadi korban itu, karena kamu bisa belajar banyak, bisa punya kebijaksanaan, punya pemahaman baru dan sebagainya, pendewasaan diri, pendewasaan spiritual seperti itu. Jadi setiap ada masalah, setiap ada ujian, jangan selalu merasa kamu menjadi korban, tapi menjadi sebuah wadah, kesempatan di mana kamu bisa belajar dan belajar. Seperti itu. Jadi ya memang buruk, mungkin kamu menangis, mungkin kamu kecewa ya, tapi lihatlah bahwa mungkin di 10 tahun lagi kamu bersyukur, untung dulu Tuhan memberadakan aku di situasi itu, karena kalau nggak begitu aku nggak akan sekuat sekarang, aku nggak akan mungkin sekaya sekarang, mungkin aku nggak bertemu dengan jodohku yang sekarang kayak gitu ya. Kemudian Justice, aku menyuarakan kebenaran tentang diriku. Jadi kalau di sini sih mungkin kamu di sini banyak yang merasa kayak aku tuh harus menahan diri atau menahan perasaan-perasaan yang mungkin negatif. Tapi di sini kamu boleh kok jujur tentang perasaan kamu atau pikiran kamu. Misalnya aja kamu lagi berantem sama teman kamu, pasangan kamu, bilang aja, sebenarnya aku kecewa loh dengan
kejadian kemarin karena begini-begini. Sebenarnya aku kurang suka loh kalau kamu melakukan ini, melakukan itu gitu. Jadi jujur aja, aku rasa dengan cara yang baik, orang yang kamu ajak ngomong tuh juga bisa mengerti kok kenapa kamu menyampaikan itu atas dasar sayang, atas dasar cinta. Seperti itu. Dan di sini diri kamu juga pengen bilang, hati-hati dengan segala yang kamu lakukan. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi kalau kamu banyak berbuat kebaikan, kamu akan menuai. Mungkin gak dalam sebulan 2 bulan setelah kebaikan itu, bisa aja nanti di 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, ada banyak orang baik datang di hidup kamu karena kamu dulu atau sekarang sering membantu orang. Mungkin kamu akan terselamatkan dari sebuah musibah karena kamu mungkin di sini banyak mendoakan orang yang tertimpa musibah seperti itu. Jadi hati-hati dengan kata-kata, tindakan, perbuatan, karena semua akan ada karmanya. Jadi pikirkan itu ya kalau kamu akan bertindak sesuatu. Ada the word. Ini kartu kebahagiaan sebetulnya. Aku merayakan kehidupanku dan aku menerima energi yang baru. Jadi kalau sekarang teman-teman lagi ada masalah, lagi penat tentang kehidupan, putus asa, cemas akan masa depan, it's okay, itu wajar sih. Karena semua orang, aku pun juga pernah lah, bahkan mungkin sekarang pun masih banyak kecemasan ya. Tapi jangan sampai karena kecemasan dan masalah itu kamu melupakan untuk merayakan kehidupan kamu, merayakan apa yang bisa kamu syukuri hari ini. Kamu sehat, kamu bisa bekerja, melihat matahari, menghirup oksigen gratis, bertemu dengan orang-orang baik, mendapat banyak pelajaran kehidupan, memperkaya diri kamu dengan pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Nggak semua hal memang Tuhan kan nggak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan tenang dan selalu mulus ya. Tapi Tuhan selalu memberi kita pelajaran, ayo bersyukur ya kan. Bersyukur, nikmati apa yang bisa kamu nikmati hari ini. Karena kalau kamu lagi makan nasi goreng pakai telur, tiba-tiba di depan kamu lagi nonton vlog orang lagi liburan ke Bora Bora gitu kan, lagi makan lobster harga 20 juta. Kamu mungkin merasa nasi goreng kamu, ih enak ya orang makan lobster 20 juta, aku cuma makan nasi goreng nasi sisa kemarin. Kamu jadi gak bersyukur. Padahal di nasi goreng itu mungkin ada cinta dari diri kamu, atau cinta dari mama kamu yang ngebuatin gitu-gitu. Jadi nikmati. Atau mungkin telur itu hasil ngelembur kamu, kerja keras kamu. Jadi somehow terlalu banyak melihat keluar juga nggak akan baik buat kamu. Melihat keluar boleh, jadikan motivasi, tapi bukan sebagai media kamu jadi nggak bisa merayakan kehidupan kamu gitu. Itu kata diri kamu di masa depan. Lalu poin-poin lain, ada kedamaian. Di sini diri kamu juga pengen bilang, temukanlah kedamaian sejak sekarang. Terutama kalau kamu masih muda. Nggak perlu terlalu banyak drama, nggak perlu terlalu banyak konfrontasi orang lain. Karena sekali lagi kita nggak pernah bisa mengatur hidup orang lain. Yang bisa kita atur adalah diri kita, emosi kita, pikiran kita, regulasi perasaan kita. Jadi mau orang lain berkata-kata apa tentang kamu kayak oke gitu. Karena mau kamu marah atau kamu senyumin aja, kamu tetap harus menyelesaikan masalah-masalah kamu. Jadi buatlah hati kamu damai dan jangan terlalu banyak pakai topeng. Kadang kamu harus banget jujur dengan apa yang kamu rasa. Kalau kamu nggak suka bilang, iya maaf ya, aku nggak suka sebetulnya. Iya kurang cocok dengan selera saya misalnya kayak gitu. Iya sayang maaf ya, sebenarnya aku tuh merasa tindakan kamu yang kemarin bla 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 gitu. Jadi jangan hanya karena kamu ingin membahagiakan orang lain, kamu lupa untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Karena nanti dampaknya akan kamu rasakan di sekian tahun ke depan kayak, aku menyesal kenapa dulu aku terlalu sering membahagiakan orang lain, sementara lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Ada tubuh di sini. Tubuh di sini artinya adalah rawat diri kamu sebaik-baiknya. Seperti apapun bentuk fisik kamu, lakukan perawatan sebaik-baiknya. Jaga diri kamu dengan baik. Ya, dari apapun lah, dari makanan-makanan yang mungkin buruk, terlalu banyak begadang, atau mungkin kamu terlalu banyak membandingkan badan kamu dengan orang lain. Ih, hidung aku nggak semancung siapa gitu. Ih, enaknya dia bisa oplas. Aku mah nggak bisa, nggak punya duit, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya
jaga aja kesehatan kamu di sini, kesehatan fisik, kesehatan mental. Bersyukur Tuhan memberikan tubuh itu buat kamu, tubuh yang dimana kamu bisa merayakan kehidupan, bekerja, aktualisasi diri, mencintai, memeluk orang lain seperti itu, memberi kebahagiaan, memberi senyum untuk orang lain, untuk diri kamu sendiri, seperti itu. Kadang kamu boleh kok rebel di sini dalam artian sesekali. Pingin bilang nakal, tapi nakal kan spektrumnya luas ya, lebih ke ini loh diri aku, ini loh aku dengan segala bakat, pengetahuan, dan juga aneh-anehnya. Jadi gak ada salahnya kamu menunjukkan diri kamu, kebaikan kamu, kecerdasan, cinta kasih kamu, termasuk kurang-kurangnya kamu. Kadang kamu gak harus sempurna kok. Kadang orang lain itu harus menerima kamu segala baiknya dan kurangnya kamu. Jadi kalau ada orang yang hanya menuntut kesempurnaan diri kamu, ya kamu tuh manusia biasa yang ada salah-salahnya. Jadi sesekali salah gak apa-apa, sesekali frontal juga nggak apa-apa. Dalam artian ya suarakan isi hati kamu. Maaf ya, aku nggak setuju sama kamu karena begini-begini. Maaf ya mah, bukannya aku nggak menghormati mama, tapi sepertinya pikiran kita beda nih, pendapat kita beda. Menurut aku begini-begini karena begini-begini gitu. Jadi belajar menyuarakan isi hati kamu. Ini akan bermanfaat kalau nanti kamu bekerja di perusahaan tertentu, kamu punya anak buah, kamu punya pasangan, kamu punya anak. Jadi menyuarakan, jangan terlalu banyak dipendam. Ada mind. Sekali lagi, kita nggak bisa mengontrol orang lain akan bersikap apa seperti kita. Kita nggak bisa mengontrol hujan akan datang kapan, tapi kita bisa mengontrol, kita bisa melindungi diri kita dari badai, dari hujan. Walaupun di luar gelap, tapi kamu bisa menciptakan bunga-bunga indah ini. Tetap tenang, tetap menikmati secangkir teh. Jadi kalaupun ada kondisi buruk datang di hidup kamu, tetaplah punya ketenangan, tetaplah lindungi diri kamu dengan ketenangan jiwa kamu. Ya, karena kadang masalah nggak harus diselesaikan pada saat itu juga. Kadang duduk diam dulu, setelah itu, Tuhan aku harus gimana ya, tolong bantu saya minum teh gitu. Kemudian hal lain, aku akan berharap. Kalau di sini sih kelihatannya diri kamu di masa depan pengen bilang, nyalakan harapan kamu, lentera-lentera harapan kamu. Akan datang bantuan dari orang-orang, bantuan jawaban dari doa kamu, merpati, kedamaian hati. Jadi kalau nanti ada orang datang kepada kamu ngasih bantuan, coba ditelaah baik-baik. Apakah memang dia tulus? Apakah ada niat menipu ataukah bagaimana? Kalau kamu mengindikasikan, oh kayaknya emang dia baik, emang berniat membantu, maka terima bantuan dari dia. Bisa jadi itu jawaban dari doa kamu, seperti itu. Dan tetaplah menyalakan harapan-harapan kamu. Tetaplah nyalakan api itu, walaupun kecil dan gak bisa menerangi malam yang gelap, tapi setidaknya ini menerangi hati kamu. Kemudian aku akan bertahan. Jadi di sini sebenarnya ini juga lentera ya. Jadi di sini semesta juga ingin bilang bahwa kamu sebenarnya selalu dijaga oleh siapa? Oleh doa-doa baik kamu, doa-doa dari orang tua kamu, dari kekuatan jiwa kamu, dari energi positif yang melindungi kamu, angel, spirit guide, mungkin juga leluhur kamu, Tuhan sudah pasti. Jadi tenang aja, kamu akan bisa bertahan kok. Jadi kalau memang kamu harus bertahan pada sebuah keadaan yang sebenarnya kamu nggak terlalu nyaman di situasi itu, maka tetaplah berpositif thinking bahwa keadaanku nggak buruk, aku terpaksa melalui kondisi ini, tapi aku yakin akan ada pertolongan, akan ada jalan yang lebih baik buat saya ke depannya, seperti itu. Ya, buat teman-teman di sini. Kemudian poin-poin lainnya, perfect timing. Kamu akan sampai di waktu yang paling sempurna untuk jawaban-jawaban kamu, jawaban-jawaban doa kamu. Kapan kamu akan menikah, kapan kamu akan punya gaji sekian, kapan kamu akan di situasi yang lebih baik. Semua hal di hidup kamu berjalan sesuai dengan waktu yang paling sempurna. Jadi jangan merasa, ah kak teman-teman aku sudah punya rumah di umur 30, kak teman-teman aku umur 25 sudah menikah. Itu timingnya teman-teman kamu. Sementara mungkin kamu di sini masih harus harus menjalani sebuah pelajaran kehidupan apa, masih harus memperbaiki diri. Maka jangan merasa bahwa kamu gagal,
hanya karena waktu teman-teman kamu rasa lebih cepat dibandingkan kamu. Jadi setiap orang punya timingnya, dan percaya bahwa waktu kamu adalah waktu yang paling sempurna. Jadi di saat kamu sekarang misalnya masih menunggu, masih harus berproses, nikmati prosesnya, dan tetaplah merayakan hidup kamu. Karena jangan sampai hanya karena kamu merasa iri, merasa orang lain lebih sukses, kamu jadi melupakan waktu-waktu untuk menikmati dan bersyukur akan hidup kamu. 1 tahun dari sekarang. Jadi kalau kamu di sini ada harapan, terutama yang besar, sepertinya akan terwujud 1 tahun dari sekarang. Aminin. Nggak lama lagi ini. Maka sekarang lakukan yang terbaik, dan mudah-mudahan impian ini akan datang kepada kamu. Dan mudah-mudahan sih nggak sampai setahun ya, mudah-mudahan. Love endures. Cinta itu tidak menyerah atau tidak kehilangan harapan. Cinta itu adalah harapan dan selalu kuat berdiri di setiap situasi. Cinta ini sebenarnya general ya, karena readingku kali ini nggak fokus mengenai jodoh, tapi ke semua orang. Cinta ke diri sendiri, cinta ke Tuhan, cinta ke pasangan, ke keluarga, ke siapapun itu. Jadi bertahan dan punya keyakinan, pantang menyerah. Tetaplah yakin, minimal cinta ke diri kamu sendiri. Jadi tetaplah yakin ke diri kamu, bahwa kamu bisa lihat diri kamu di masa depan, pengen bilang kamu kuat kok, tenang aja. Memang harus kamu hadapi, kadang gak enak, tapi akan baik-baik aja. Karena di sepanjang hidup itu masalah pasti ada, tapi kamu akan kuat berdiri di sini, dan bantuan itu pasti akan datang. Tenang aja. Ada I love you, kata-kata yang sangat kuat. Ini bisa aja menandakan kamu akan bertemu dengan seseorang yang nanti akan bilang I love you dengan tulus. Atau mungkin kamu harus lebih banyak bilang I love you. Ke siapa kak? Ke diri sendiri dong. Kayak aku mencintai diriku, aku menghargai diriku, aku respect ke diriku, aku apresiasi diriku. Karena semakin banyak kamu mencintai diri sendiri, akan mudah bagi orang lain mencintai kamu, akan mudah bagi orang sekitar kamu nyaman sama kamu. Kalau kamu sudah nyaman ke diri kamu sendiri. Kadang mungkin ini nggak selalu berhubungan dengan fisik atau badan. Karena mungkin kamu pernah bertemu dengan orang yang secara fisik biasa banget gitu loh. Bahkan mungkin kamu ngerasa kayaknya aku lebih cakep dikit gitu. Tapi kenapa banyak orang lebih nyaman sama dia, lebih percaya sama dia? Karena mungkin dia sudah sampai di titik dimana dia percaya diri, mencintai dirinya, nyaman dengan dirinya, sehingga orang lain tuh lebih percaya ke dia. Maka dapatilah energi itu. Cintai diri kamu, supaya nanti kamu juga mudah mencintai orang lain, mencintai pasangan, keluarga, anak-anak kamu. Ini beberapa kartu diri kamu itu pingin kamu agar mengurangi kondisi ini. Kita lihat ini kondisi apa. Luka di masa kecil. Kalau memang kamu di sini, iya kak, aku ada luka di masa kecil. Misalnya orang tua aku tuh kasar, keras, jahat, atau mungkin melihat orang tua sering berantem, bahkan mungkin berpisah dengan cara yang kurang baik. Maka obati sakit masa kecil kamu ini, batinnya terutama. Kalau emang kamu ngerasa perlu datang ke psikolog, datanglah ke mereka. Atau kalau kamu ngerasa enggak kak, aku takut, atau mungkin enggak kak, aku secara keuangan masih belum bisa ke psikolog misalnya, maka coba kamu di sini sering-sering bertemu dengan diri kamu di masa kecil. Ini mirip dengan yang kartu pertama ya. Menjelang tidur, pejamkan mata kamu, bayangkan fisik kamu di masa kecil. Kamu kan pasti tahu ya fisik kamu seperti apa. Lalu peluk dia dengan kasih sayang. Misalnya nama kamu adalah Bunga. Bunga, terima kasih ya kamu sudah kuat bertahan sampai sekarang. Kamu luar biasa, kamu anak yang baik, kamu sangat layak dicintai, kamu sangat berharga. Maaf ya waktu aku kecil dulu, aku belum bisa melindungi kamu. Sekarang kamu udah besar, terima kasih buat semuanya gitu. Jadi tenangkanlah dia supaya kamu bisa mengobati segala luka atau kecewa di masa kecil kamu yang mungkin itu di luar kontrol kamu dan kamu belum bisa melakukan sesuatu karena kamu masih kecil gitu kan. Jadi coba tenangkan inner child kamu dengan memeluk dia sering-sering. Sering temui dia setiap malam sebelum kamu tidur, tanya gimana kabar kamu hari ini, aku peluk ya. Kamu lagi ngapain, belajar apa, kamu hebat, kayak gitu-gitu. Sesuatu yang mungkin waktu kamu kecil kamu pingin dapet tapi belum kamu dapatkan, maka berikan itu ke dia dengan imajinasi kamu. Atau mungkin kamu beli sesuatu, misalnya waktu kecil kak aku tuh pingin banget kalau ulang tahun dapat kue tar, dapat kue ulang tahun gitu ya, tapi
karena dulu ekonomi keluargaku susah, aku nggak dapet kak. Maka sekarang kalau kamu sudah punya uang lebih, maka menabunglah, belilah kue ulang tahun kecil ketika kamu lagi ulang tahun, dan undanglah dia. Kamu di masa kecil, ayo kita rayakan ulang tahun kita ya sekarang, kayak gitu. Aku jadi pengen nangis. Dan di sini ada perasaan kamu merasa nggak berharga. Aku nggak tahu kenapa, mungkin juga ini efek dari masa kecil kamu, terutama kalau kamu punya orang tua yang sering mengucapkan kata-kata yang nggak baik. Maka di sini diri kamu di masa depan pengen bilang bahwa kamu berharga, kamu sangat layak dicintai, kamu sangat layak untuk sukses, kamu akan sangat layak untuk bisa memberi banyak kebahagiaan untuk banyak orang. Tinggal gimana kamunya mau percaya apa tidak, seperti itu. Dan di sini ada kemungkinan kamu tuh nggak mau terbuka untuk menerima cinta, karena mungkin kamu merasa, kalau aku menerima cinta dari dia, dia akan menyakiti saya. Laki-laki mah sama aja, nanti lama-lama juga aku bakal ditinggal, bakal nggak setia. Nah, kalau kamu meyakini itu, ya itu yang akan datang. Tapi di sini kalau emang kamu pingin merasakan bahagianya dicintai, kamu juga harus siap untuk mendapati fakta bahwa kamu harus siap juga untuk disakiti. Mungkin pasangan kamu itu menyakiti kamu secara nggak sengaja, namanya juga manusia. Pasti sadar nggak sadar pernah menyakiti kamu. Jadi ya kamu harus siap untuk dicintai, siap untuk tersakiti gitu loh. Kalau misalnya disakitinya masih taraf remeh temeh dan ringan, mungkin masih bisa memaafkan, tapi ya kalau lebih dari itu ya pelajaran buat kamu gitu. Perasaan cemburu, jangan terlalu sering cemburu dengan kehidupan orang lain. Sekali lagi, lebih banyak bersyukur ke diri sendiri. Dan kalau kamu di sini adalah tipe yang sering cemburu ke pasangan kamu, maka coba kurang-kurangin. Karena mungkin ini bisa menjadi part yang kamu sesali di masa depan, apapun itu bentuknya. Jadi coba dikurang-kurangin ya. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apa pesan dari masa depan kamu. Semoga ini membantu dan semoga ada banyak hal positif yang kamu klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.